Perseteruan panas yang terjadi antara keluarga besar Dodi Sudrajat dan Haji Faisal hingga kini terus berlangsung dan semakin meruncing. Perbedaan pendapat di antara keduanya pun terus terjadi dengan panas satu dengan lainnya. Dan yang terakhir, sidang lanjutan hak perwalian Gala dengan agenda sidang mediasi akhirnya berujung dengan kegagalan. Namun, di tengah bara konflik yang panas di antara keduanya, istri dari Haji Faisal atau ibunda dari Bibi Andriansyah pun dengan harapan lembutnya mengatakan bahwa meski dirinya dan Haji Faisal saat ini sedang berkonflik dengan Dodi Sudrajat, namun sejatinya dirinya tidak mau mendengar kabar negatif tentang Dodi Sudrajat. Hal ini dikarenakan karena rasa sayangnya terhadap Gala dan juga demi masa depan Gala yang jika kelak Gala sudah dewasa agar tidak bersedih membaca dan melihat kejadian pada hari ini. Ya, harapannya itu ya cepat ya. Jadi kita itu keputusannya wali di kita, gitu. Pengasuhan Gala di kita, gitu aja. Nggak lebih dari itu. Ini selesai nggak sih? Iya, berharapnya langsung selesai mediasi ini terus. Kalau kami ya berharapnya selesai dengan cepat. Jangan berlarut-larut. Ini kan makan waktu. Kita kan usaha. Jadi usaha kita itu kan jadinya terganggu. Harus pergi ke sidang, harus begini, harus begitu gitu. Jadi sudahlah, kasihan juga nanti segala kan. Lama-lama banget masalah ini selesainya. Kalau memberatkan, saya nggak mau sebenarnya dengar berita-berita yang jelek dari pihak sana. Nanti kan jejak digital bisa dilihat sama Gala kan. Gala ini kan akan dewasa, akan besar. Jadi dia kan akan ngerti, dilihat nanti. Jangan sampai dia sedih, gitu aja. Sidang mediasi antara keluarga Haji Faisal dan Dodi Sudrajat berakhir dengan kebuntuan atau tidak adanya kesepakatan di antara kedua belah pihak. Haji Faisal pun mengatakan bahwa dirinya ingin dapat menyelesaikan masalah hak perwalian ini dengan cara musyawarah dan mufakat. Selain itu, Haji Faisal pun memberikan pesan khusus kepada besannya Dodi Sudrajat agar sekiranya dapat menyelesaikan masalah ini dengan baik. Iya, menyusahkan ya otomatis kan tersita waktu kita, tersita waktu, pikiran dan energi kita tentu mau tak mau ya. Kenapa? Karena seharusnya kita bisa mengerjakan yang lain, akhirnya kita fokus ke pengadilan jadinya. Jadi memang semakin dengan tidak tercapainya mediasi, tentu berlarut-larut persoalan ini jadinya. Banyak sedikitnya tentu ada kekecewaan. Tapi mudah-mudahan saja setelah ini ada juga peluang untuk mediasi. Mediasi di luar berharapnya bakal berhasil ya Pak Haji? Iya, mudah-mudahan. Sekarang tidak tertutup kemungkinan untuk itu. Optimis nggak Pak Haji? Soalnya kan dari pihak sana terus melapor gitu. Saya selalu beranggapan baik Desi, jadi saya selalu beroptimis ya, karena hal ini tidak pantas berlarut-larut. Tak ada ya, kalau kata orang Padang, tak ada kusui tak selesai, tak ada karuan tak jania dah. Jadi artinya tidak ada sesuatu persoalan itu yang tidak bisa diselesaikan dengan kepala dingin. Itu. Pak Haji, tapi jadi istilahnya tidak ada kusui tidak bisa selesai, tidak ada karuan yang tidak bisa jania. Ya? Pak Haji, tapi Pak Haji sendiri berdamainya inginnya seperti apa sih dengan Pak Dodi? Kalau itu nanti nantilah kita bicara lagi. Iya, kalau kita mau berdamai itu ya tentu maunya dia bagaimana, maunya kita bagaimana. Kita cari titik temu, kan begitu. Kalau sudah ada titik temu, itu damai, itu aja. Maunya Pak Haji mungkin? Kita dengar juga mau dia. Kalau mau kita aja tentu tidak mungkin juga dia bisa damai. Jadi kita sodorkan mau kita, dia sodorkan mau dia, di mana titik temunya, itulah makanya damai. Saya nggak terlalu memaksakan, enggak. Jadi hanya akan mencari solusi-solusi. Ya. Berkatu, ya, makasih teman-teman sudah bersabar menunggu kita. Saya hanya ingin menceritakan sedikit tentang agenda sidang tadi. Kalau emang sudah dilakukan mediasi bersama mediator dan mediasi tersebut tidak tercapai kesepakatan dan dilanjutkan pembukaan pokok perkara, pembacaan pokok perkara di ruang di ruang sidang. Seperti itu. Apa aja yang tidak disepakati, Pak? Tidak ketemu titik temunya apa aja? Antara perwalian dan hak asuh anak sebenarnya.
Jadi begini, jadi kan sebenarnya kan kalau untuk dari pengadilan sendiri itu ada jangka waktu untuk mediasi. Nah, karena jangka waktu ini kita belum sepakat, akhirnya kita masuk ke pokok perkara. Namun dalam hal ini di luar pengadilan kita tetap upaya ada kesepakatan. Dan ketika hak perwalian Gala dengan agenda sidang mediasi digelar dan berakhir dengan kegagalan antara keluarga Haji Faisal dengan Dodi Sudrajat, maka kesedihan masih dirasakan oleh adik-adik dari Bibi Andriansyah, yaitu Fadli dan Fuji. Saat menemani ayah dan ibundanya ketika menjalani sidang mediasi hak perwalian Gala, Fadli pun mengungkapkan isi hatinya yang terdalam bahwa peristiwa kepergian Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah untuk selamanya merupakan momen titik terendah dalam hidupnya. Bukanlah perkara mudah baginya untuk bangkit dari kesedihan, namun sosok Bibi Andriansyah lah yang pada akhirnya Fadli memutuskan untuk segera bangkit dari keterpurukan dan kesedihan. Selain Fadli, kesedihan yang mendalam juga dirasakan oleh Fuji yang ternyata belum mampu melupakan rasa kesedihannya ditinggal sang kakak untuk selamanya. Hal ini dikisahkan oleh Marissa Icha yang menceritakan bagaimana Fuji menangis di pelukannya untuk meluapkan rasa sedihnya ditinggal sang kakak untuk selamanya. Sebagai seorang sahabat, Marissa Icha pun memberikan penghiburan untuk Fuji agar jangan terus larut dalam kesedihan. Iya pasti ada karena emang semua dari abang aku juga udah sering tampil kan dulu di iklan. Jadi kayak aku ngeliat abang aku kayak keren juga ya, terus aku mau gitu. Akhirnya makanya diajarin caranya, cara jalan. Kan dia juga sempat ikut Abang None waktu itu. Terus aku diajarin jalan, cara photoshoot gitu-gitu. Jatuh banget. Ya sebenarnya kalau dibilang jatuh aku belum jatuh banget, cuman waktu itu mungkin pas COVID doang, tapi kalau ngomong soal jatuh waktu itu ya kejadian ini yang bikin aku jatuh sih. Titik terendah aku ya saat aku kehilangan abang aku dan kakakku, tapi alhamdulillah mereka juga ngebangkitin aku lagi. Karena yang bikin motivasi sebenarnya adalah mereka berdua juga kan, dan papa aku juga. Mereka berdua nggak pernah biarin aku diem di rumah, nggak boleh misalnya aku lagi sepi job, mereka pasti langsung mendingan ikut gue deh kesini, ketemu orang ini, ketemu ini. Mereka tuh nggak pengen aku tuh ibaratnya melarat. Jadi mereka selalu pengen ketemuin aku sama orang sukses, sama orang hebat, dikenalin. Gini loh caranya. Gitu. Dan relasi gitu? Iya, kalau yang diajarin sama abang aku itu, ya lu kalau ngomong sama orang kayak gini harus kayak gini, lu harus kayak gini, baik kayak gini, ajak mereka ngobrol duluan. Lu harus berani mulai conversation duluan sama orang-orang kayak gini, terus jangan kurang ajar, jaga attitude lu, tetap low key meskipun lu nanti bakal di atas. Yang sabar, bahkan kemarin Fuji tuh, ini aku kasih tahu ya, Fuji tuh terlihat biasa-biasa aja gitu, dia tidak menanggapi, bahkan kemarin Fuji tuh menangis, peluk aku, dia tuh sedih gitu kayak kenapa keadaannya seperti ini, aku tuh sebenarnya sedih gitu, aku tuh sebenarnya coba happy aja, dia nangis sampai sok-sok gitu kak di aku pun juga menangis. Mungkin kan kita juga pasti masih sedih karena kehilangan, terus kok banyak sekali masalah-masalah yang nggak berhenti gitu. Terus dia juga di fitnah sana sini, kok permasalahan begini kecil jadi dibesar-besarkan, justru yang ada yang berbuat masalah besar kok tapi tidak merasa berbuat salah gitu loh. Kemarin tuh akhirnya mungkin sempat ketemu sama aku, Vio, Fuji, kita nangis bertiga, benar-benar nangis sampai 1 jam. Kita kayak sabar ya, kita semuanya tuh harus kuat ngejalanin ini, termasuk Fuji. Kita yakin di sini pasti semuanya akan ada hikmahnya. Maka, jika Fuji dan Fadli terus berusaha bangkit dari kesedihan karena ditinggalkan kakak tercinta, di lain tempat dan kisah, Mayang dan Chika saat ini sedang mengalami rasa insecure atau tidak nyaman karena mengalami hujatan yang luar biasa dari para netizen. Maka, untuk menyembuhkan rasa tersebut yang ada di hati dan pikiran mereka, keduanya pun mendatangi Coach Reo dan mengungkapkan apa yang mereka rasakan saat ini.
Selain Coach Reo, sosok yang menghibur Chika dan Mayang adalah Dodi Sudrajat, ayahanda mereka, yang mampu mengembalikan kembali rasa percaya diri mereka. Aku punya problem insecure, aku kehilangan percaya diri aku di depan kamera gini. Ya, terus ya udah akhirnya aku datang ke coach, terus di coaching, akhirnya coach bisa menghilangkan rasa insecure aku sampai akhirnya rasa percaya diri aku bangkit lagi. Dampaknya seperti apa? Dampaknya luar biasa banget, ngaruh gitu, sampai kan iya karena kita udah benar-benar sama-sama plong gitu, udah wah lega banget gitu, udah gak ngerasa ada beban. Oh, alhamdulillah udah rasa percaya diri aku udah bangkit lagi, udah keluar lagi gitu. Kalau aku masalahnya nggak yang berat-berat banget kayak Kak Mayang sih, soalnya aku kenalnya emang bodo amat. Cuman aku lebih ke gimana caranya buat gak gengsi sama orang. Ya udah kayak gitu di coaching. Kemarin abis di coaching itu aku jadi lebih kayak mau nanya Kak Mayang lagi apa juga lebih pede gitu. Karena sebelumnya aku sama sekali nggak mau nanya ke Kak Mayang. Aku tuh paling susah kalau kelihatan care sama orang gitu loh. Nggak takut dia risih gitu. Takut dia risih atau Enggak, emang aku sama semua orang tuh kayak gitu. Iya, aku tuh takut banget dibilang apa ya. Pokoknya tuh kalau aku care, pikiran aku tuh ini orang risih nggak ya, kayak gitu. Sebenarnya tuh ini juga biasa aja. Malah pas kemarin aku nanya lagi di mana, lagi ngapain. Aku kangen, dia kaget gitu loh, langsung telepon aku kan. Cika ini beneran? Kayak gitu sih Kak. Sebenarnya sedih ya Cik ya. Karena ini apa ya, diterjang badai mulu gitu. Kapan ini ada pelanginya gitu. Kita juga pengen semuanya baik-baik aja, pengen semuanya udah reda gitu. Cuman ya mungkin ini adalah salah satu ujian dari Tuhan yang dikasih ke Dedi gitu. Tapi kita cuma bisa mendoakan yang terbaik, support Dedi terus gitu. Nggak pernah sama sekali, nggak pernah nunjukin. Jadi tuh kalau misalkan ini lebih ke apa ya, ngehibur kita sih, kayak ngajak bercanda atau ngelawak gitu ya. Pokoknya ngereceh aja sih di rumah tuh.